Apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, hentak kaki, putar badan, cari teman yang lain. Ya, jadi teman kita lihat dia masuk apa enggak, sehat apa enggak. Tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman mengenai mindfulness dan integrasi 5 KSE dalam praktek mengajar. Jadi ada yang kita lalui bersama. Yang kedua, simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Nanti setiap kelompok akan diwakili 1 CDP dari kelompok 1. Kemudian berpartisipasi aktif yang fokus pada sesi belajar. Di antara semuanya ini, apakah ada yang menambahkan atau sudah ini saja? Apa kabar semuanya pagi ini anak-anak? Luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Oke, hari ini Miss Feb mau mengajar satu materi yang sangat menarik, tapi Miss Febri mau minta tolong kepada setiap kalian, silakan berdua dulu. Berdua. Sudah berdua. Kita mulai pelajaran, silakan berdua. Nah, satu dengan yang lainnya, Miss Feb kasih waktu dalam waktu 2 menit. Silakan saling sharing bagaimana perasaannya hari ini. Ayo, silakan saling sharing dulu. Jangan itu yang dibuka. Tiba, ayo, bagaimana perasaannya pagi hari ini? Sudah? Terus, ya, silakan bercerita kepada temannya. Kalau misalnya hari ini aku happy people, ya kenapa happy boleh diceritakan. Atau uncle-nya luar biasa, silakan diceritakan sama temannya. Kenapa uncle? Gitu ya, Nana ya, silakan. Oke, waktunya habis. Dari kelompok sebelah sini sudah cerita belum? Oke, bagaimana perasaannya pagi hari ini? Senang, luar biasa. Luar biasa. Oke, yang ini senang. Semuanya senang bahagia ya. Kenapa senang bahagia? Cair ya. Silakan. Bagaimana kenapa? Karena apa tadi? Oh iya, karena bisa bangun pagi ya, sehat, bisa melakukan aktivitas. Oke, saya untuk oke. Ini kenapa nonton drakor ya? Oh, oke. PM apa? Saya nggak dikasih PM. Oh, biologi. Sudah saling cerita bagaimana perasaannya pada pagi hari ini. Nah, supaya kita lebih rileks, kita lebih tenang, kita bisa fokus, kita bisa konsentrasi. Misalnya mau pasang satu instrumen musik, tapi misalnya maunya supaya dulunya tegak dulu. Oke, tenang. Tangannya boleh di kaki, boleh di atas meja. Nah, nanti sambil musik ini musik kesukaan Misalnya ini. Ya, mudah-mudahan nanti kalian juga bisa meresapi setiap alunan musik sehingga lebih tenang, lebih rileks. Kemudian waktu kita memulai pembelajaran bisa memulainya dengan sangat baik. Oke, siap semua ya, Nana ya. Jangan di rumahnya yang dilihat, tapi coba resapi setiap alunan musik ini. Sudah, tarik nafas dalam-dalam, kemudian dihembuskan. Semuanya menenangkan hati. Boleh sambil memejamkan mata. Jangan diingat mamanya hari ini masak ayam goreng atau tidak.
Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam anak-anak. Tahan, terus hembuskan. Tenangkan hati. Ikuti alunan musik. Rasanya sekarang? Bagaimana rasanya sekarang? Tenang, Miss. Oh, tenang. Terus yang lainnya? Oh, ngantuk. Berarti dari sana semua ngantuk. Beda. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita di bab baru, yaitu tentang kemahitan. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membukanya dulu di dalam doa, supaya Tuhan berkati semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, anaknya Miss Feb tersayang, bolehkah pimpin doa semuanya? Semua ambil sikap yang benar untuk berdoa. Silakan. Baik, Miss Feb. Mari teman-teman sebelum memulai pembelajaran kita berdoa supaya apa yang kita terima bisa diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Kita diakhiri. Oke, terima kasih. Semua. Hadir semua ya. Oke, semuanya hadir semua. Nah, hari ini kita seperti yang tadi Miss Febi bilang akan belajar satu materi baru tentang kemahitan. Dulu waktu SD kalian pasti sudah pernah belajar tentang kemahitan. Nah, Miss Febi kasih tahu dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita hari ini karena ini adalah materi yang masih baru ya anak-anak buat kalian. Jadi yang pertama, Miss Febi berharap setiap kalian nanti mampu mengidentifikasi karakteristik magnet, begitu ya. Kemudian bisa bedakan nanti ada istilahnya ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Kemudian nanti bisa membuat magnet dengan benar, gitu ya anak-anak sekalian ya. Terakhir, Miss, sifat magnet itu bisa dihilangkan apa enggak? Nah nanti itu kita akan pelajari hari ini. Nah kira-kira nonton film? Gak ada. Saya dulu. Oh, tapi apa judulnya? Oh, drakor. Yumbin ya? Ini bukan Yumbin ya, teman-teman ya. Anak sekalian kan film ini agak gelap ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Bisa percaya kalian pasti bisa lihat ya. Tadi bioskop ya, Miss. Dia 21 ini ceritanya ya. Apa judulnya, Miss? Nah, satu orang dong yang mau menyampaikan pendapatnya apa yang diperhatikan dari film yang barusan Miss Ferdi tayangkan. Orangnya tadi narik-narik dulu. Pakai apa langsung dia narik-narik? Iya, pakai gini-gini tangan. Oke. Iya. Oke. Yang lain? Kekuatan. Kekuatan apa itu? Kekuatan super. Super. Badannya ada kekuatan super. Terus ada apa lagi? Pokoknya intinya yang ditarik adalah logam. Nah, jenis-jenisnya, bentuknya macam-macam. Ada lagi? Ada lagi? Untuk itu, Miss. Untuk kotak pensil. Oh, jadi Miss Ferdi ini ya, sebutkan namanya ya. Ini berdasarkan pengumuman yang kemarin saya berikan di grup ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Jadi kalau kalian ingat dulu waktu pas awal-awal naik kelas 9 pernah ada tes ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Pindah dulu kelompok 1 ke 2 3 misalnya kelompok 3. Ya, fokus dulu ya, fokus dulu ya. 3 sudah KPD-nya dilihat? Sudah ya. Dan kelompok 1 ini nanti mereka googling juga ya di internet nanti ya. Yang kalian cari adalah tentang karakteristik magnet, sifat magnet juga ya, cara membuat magnet dan cara menghilangkan magnet. Oke. Kalau yang nomor 2 itu sudah laptopnya dikeluarkan. Nah, kan kemarin Miss Febri sudah bilang laptopnya dikeluarkan. Ya, handphonenya juga dikeluarkan. Kan sudah saya kirim link juga, link YouTube. Sudah?
Sudah ya, link YouTube-nya ya, nanti dibuka ya. Sama tugasnya nanti melalui YouTube yang saya kasih linknya, nanti kalian cari mengenai karakteristik magnet, sifat magnet gitu ya, dan cara menghilangkan magnet. Kelompok eksperimen disiapkan, barang-barangnya nanti di depan boleh diambil. Oh, udah diambil. Oke, dibuka LKPD-nya, nanti kerjasama jangan lupa dilihat tujuan pembelajarannya juga. Sama, kalian juga melakukan eksperimen tadinya ya. Nanti saling kerjasama satu dengan yang lain. Nah, satu hal ini penting sekali. Di dalam kalian berkelompok satu dengan yang lain, pasti kalian kan berproses ya. Nah, belajarlah untuk mengapresiasi satu dengan yang lain. Ya, jangan kalau temannya melakukan kesalahan, memang dasar kamu salah kok, jangan. Tapi ucapkanlah kata-kata yang membangun. Ya, kalau seandainya dari kelompok yang sebelah sini, misalkan tadi kasih link YouTube gitu ya, mereka dapat link YouTube yang lain, nggak apa-apa. Tapi belajarlah untuk saling mengapresiasi, ya, supaya terjadi satu kolaborasi yang baik. Kemudian temannya itu dikuatkan. Waktunya 15 menit. Waktunya untuk mengerjakannya ya 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Iya, Miss ya. Ini Coba dilihat. Oke juga. 20 menit ya. Tadi kelompok 1 Miss Web sudah kasih, ada handout, ada PPT, ada buku. Jadi mereka berdiskusi mengenai karakteristik, mengenai Verodia, cara membuat. Kalian buat sudah, kalian sudah buat laporan diskusi anak. Kalian buat laporan. Nanti bisa pakai PPT, boleh bebas. Buat laporannya bebas. Kalau sebelah sini mau laporannya dalam bentuk video juga bebas, ya. Jadi buat bebas laporannya. Kalian mau video? Oh, video boleh. Infografis juga boleh. Waktunya sudah habis, kita akan presentasi dulu. Ya, kelompok 1 katanya hasil laporannya akan dibuat ke depan, presentasi terlebih dahulu hasil apa yang sudah dibahas. Sebentar. Dari ada kan? Oh iya. Oke, silakan Nak. Selamat pagi Miss Febri dan teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kami mau mempresentasikan infografis kami yang tadi barusan dibuat. Untuk itu ya. Bukan ibu, pada teman-teman ya. Senama itu nanti akan tolak menolak. Kalau untuk Bagiannya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya kepada temannya, ada pertanyaan. Ya, teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Ya, Silakan. senama tidak senama itu maksudnya apa? kami diskusi dulu ya, tapi sebelum Ya. Jadi istilahnya bukan cewek cowok tidak ada. Jadi kutub magnet itu utara dan selatan, bukan kutub cowok dan kutub cewek. dari kami, terima kasih. Oke, hasil infografis dari kelompok 1. Kira-kira ada informasi yang kurang nggak? Kelompok 3 sudah presentasi tentang ada beberapa hal yang Miss Web memang minta kalian gali. Ya, kenapa galinya beda-beda padahal temanya sama ya? Memang ketika saya lihat kelompok sebelah sini lebih suka sesuatu yang otak-atik. Nah, gitu ya. Kelompok sini kalau saya lihat memang suka yang berwarna-berwarna sama seperti sini, tapi sini ada gerak-geraknya. Begitu ya. Maksudnya supaya apa? Supaya kalian dapat informasinya lebih banyak. Nah, dari setiap apa yang kalian presentasikan tadi sudah cukup lengkap, sudah saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita sudah belajar yang pertama tentang karakteristik magnet, ya sudah. Tadi kalian sudah memahami. Kemudian yang kedua sudah cincin. Asik. Cincin ini termasuk paradia atau Vero? Termasuk apa ini anak-anak? Tadi kan sudah dianalisis. Termasuk apa? Termasuk para. Ada yang lain? Ada yang lain? Termasuk apa? Coba diskusi dulu. Iya, makanya Kenapa dia magnetina? dia nggak bisa ditarik sama
Oke. Anak-anak, tapi pernah coba nggak? Biasanya sering main magnet toh? Pernah nggak sih main magnet? Pernah. Buktinya kan, oh jarang. Tolak dengan lemah gitu ya. Kan kalau Vero kan ditarik dengan kuat. Kalau Mara apa yuk? Ditarik dengan lemah. Kalau dia apa? Tidak Tidak bisa. bisa. Terus apa bedanya? Apa bedanya cincin yang bisa dengan kertas? Bedanya di mana? Kan badannya beda. Kalau yang satunya Dari logam. ini logam. Harusnya kalau logam, kalau kita lihat cirinya kebanyakan logam itu kan ditarik oleh magnet. Tapi kenapa cincin saya enggak? Logamnya kan udah mulia, Miss. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, hari ini kita belajar apa? Magnet. Iya tahu apanya yang belajar. Karakteristik magnet. Cara membuat magnet, terus apa lagi? Cara menggunakan, ada lagi Sifat-sifat. sifat-sifat magnet yang tadi Para dia sama Vero. Vero. Oke. Sekarang awalnya waktu SD hanya belajar sedikit materi tentang magnet, tapi sekarang di SMP sudah belajar banyak. Ya nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan kutub-kutub magnet. Ya, ternyata ada caranya menentukan kutub-kutub magnet. Kalau dulu di SD diajari apa enggak? Tidak, tapi dia selesai. Tapi sebentar handphonenya dikeluarkan, di bawah handphone, laptopnya dikeluarkan, di bawah laptop. Bisa bagikan link quizzes untuk mengecek pemahaman kita. Ini bukan handphonenya bisa ya. Masing-masing sudah, silakan dikerjakan 10 menit dimulai dari sekarang. Pembelajaran kita berakhir hari ini anak-anak. Bagaimana perasaannya? Senang. Senang ya. Sekali lagi minggu depan kita akan belajar menentukan tadi yang saya bilang kutub-kutub magnet dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jangan lupa dipelajari terlebih dahulu di rumah. Bukunya dibaca. Kalau misalnya nggak suka baca buku, saya lebih suka lihat YouTube nih ya, nggak apa-apa. Gitu ya anak-anak. Boleh lihat lagi. Oh boleh, tapi nanti jangan sekarang Iya. ya. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Miss. Oke, ketua kelas disiapkan dulu dong. Ayo ketua kelas, siapa ketua kelas? Ayo. Beri salam. Selamat pagi, Miss. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya nak ya. Ya, Miss. Juga semuanya pada sesi praktek mindfulness. Seiring dengan tugas kita, selain menjadi guru, pasti di sekolah itu banyak tugas tambahan ya Bapak Ibu. Bendahara, mungkin sebagai wakaf, kemudian koordinator ekstra yang menuntut atau menguras emosi kita. Belum lagi peran kita di rumah ya. Tapi di satu sisi kita dituntut untuk mindful pada satu peran. Misalnya peran kita sebagai orang tua saat kita sakit, tapi di sekolah kita kepikiran, kita mengajar anak sakit, kita kan dituntut peran kita sebagai orang tua harus mindful sebagai orang tua, harus mindful mengajar. Nah disitulah emosi kita itu dituntut untuk berbagi tadi Bapak Ibu. Tetap mindful mengajar di sekolah meskipun anak-anak sakit. Saat di rumah juga mindful pada anak-anak, tidak memikirkan tugas sekolah lagi, tidak buka-buka laptop lagi. Saat kita di rumah mungkin harus fokus pada anak. Pendidikan akan melatih hubungan sel-sel saraf kita agar lebih fokus, berkonsentrasi dan lebih mindful menjalankan peran kita. Ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama latihan stop, yang kedua ada latihan mindful listening, yang ketiga ada mindful listening. Baik, yang pertama kita akan latihan stop terlebih dahulu. Nah, dengan kegiatan apapun saat ini, sebelum dimulai silakan Bapak Ibu bisa duduk senyaman mungkin di posisi Bapak Ibu bersepanjang sesi dalam teknik stop ini. Bapak Ibu boleh menggeser posisi duduknya, cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu diusahakan yang rileks. Bapak Ibu, rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan tumpu telapak kaki Bapak Ibu pada lantai. Rasakan lantainya Bapak Ibu yang menumpang atau di atas meja.
Amatilah nafas Bapak Ibu. Amati nafas masuk, amati nafas keluar. Seperti biasanya bernafas. Saat bernafas, ini pelan dan dalam. Rasakan nafas Bapak Ibu. Rasakan perut yang mengembang dan mengerti saat bernafas. Tarik nafas lebih dalam 4 hitungan. Hembuskan lagi dalam 4 hitungan juga. Rasakan otot wajah Bapak Ibu sekitar dahi, kelopak mata Bapak Ibu. Rasakan pipi, rahang, turun ke dagu Bapak Ibu. Kemudian kedua bahu, rasakan Bapak Ibu. Rileks. Belakang leher Bapak Ibu. Jemari Bapak Ibu. Rileks. Kedua jemari Bapak Ibu rasakan. Rileks. Amati kembali nafas Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu pikirkan saat ini. Apakah pilihan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah ini? Tetap rasakan nafas Bapak Ibu. Lebih rileks. Kita akhiri latihan stop ini dengan 1 kali nafas yang panjang. Hembuskan perlahan melalui mulut. Baik Bapak Ibu yang terdengar saat ini, mulai dari yang terdekat di kanan kiri Bapak Ibu, terdekat di kanan kiri Bapak Ibu, apa saja yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Sambil terus bernafas dengan pelan, panjang dan dalam. Tetap rasakan nafas Bapak Ibu. Dengarkan suara terdekat kanan kiri Bapak Ibu. Apa yang sudah didengar? Apa saja yang sudah didengar? Dari mana asal suara itu? Tetap tenang dan bernafas Bapak Ibu. Rasakan nafas Bapak Ibu. Selanjutnya, dengarkan suara yang jauh di luar ruangan ini. Tangkaplah suara itu. Dari mana asal suara itu? Teratur, silakan buka kembali mata secara perlahan. Amati pikiran dan perasaan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan berlatih dengan sadar. Kembali lagi seperti semula posisinya Bapak Ibu. Arahkan pandangan mata ke bawah. Rasakan nyamannya. Amati 3 benda yang ada di depan Bapak Ibu saat ini.
gerakan yang mungkin bisa ditimbulkannya. Selanjutnya amati pada benda kedua. Perhatikan benda tersebut apa adanya, bentuknya, teksturnya, warnanya, dan gerakan yang mungkin ditimbulkannya. Kembali dalam partitur. Amatilah benda ketiga, sama seperti benda-benda sebelumnya. Perhatikan benda tersebut apa adanya, bentuknya, warnanya, gerakan yang mungkin ditimbulkan. Rasakan rileks dalam tubuh Bapak Ibu. Baik, kita akan menyelesaikan latihan melihat dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan. Rasakan ya, pikiran apa, perasaan apa sebelum melakukan latihan mindful, saat melakukan, dan setelah melakukan. Bisa dimulai dari Pak Guru. Ya, terima kasih sudah sebelum latihan tadi yang saya rasakan adalah rasa kecemasan ya, karena memang hari ini saya punya agenda setelah selesai pelatihan saya segera untuk keluar kota untuk menjemput orang tua saya. Karena kecemasannya itu berhubungan dengan jadwalnya dan harus segera saya jemput. Nah, tetapi dengan latihan tadi untuk merasakan beban-beban yang harus saya kerjakan. Jadi dengan ibu mengatakan rasakan pijakan kaki di lantai, bahu rileks, leher rileks, itu membuat beban yang tadinya saya bawa itu letak, gitu. Artinya saya bisa meletakkan apa tindakan Anda setelah ini. Nah, itu yang membuat pikiran saya, oh saya harus tenang karena nanti saya berangkatnya malam, saya melewati medan yang seperti ini. Jadi apa yang saya membuat saya cemas itu saya letakkan, saya tenangkan sendiri. Nanti insya Allah akan ada jalan yang diberikan oleh Allah SWT seperti itu pada kami dengan cara pasrah ini yang membuat kami tenang. Begitu Bu Setia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Setia. Saya dari latihan mindfulness dan 3 hal apa yang saya rasa dengan satu itu saya datang ke tempat ini dengan pasangan, karena hampir setiap hari itu saya tugas di sekolah, tugas bergerak itu di rumah. Saya punya anak yang masih kecil-kecil dan jam tidurnya saya tidak mindful dengan mereka, tidak hadir sepenuhnya, sehingga saya tidak bisa memanage waktu mereka untuk bisa tidur tepat waktu. Belum bisa. Jadi saya takut sekali. Belum lagi hari ini suami saya itu pulang di rumah jam 1 sampai rumah. Jadi ketika saya dikasih kesempatan buat tenang, merasakan, melihat itu, saya berusaha sepenuhnya untuk menghadirkan diri saya yang ngantuk itu tadi di tempat ini. Ingat lagi, saya mau apa ya di sini? Oh ya, saya ini yang saya rasakan, saya senang ya teman-teman yang baru kaos ya. Lalu saya mau apa ya? Apa sih sebenarnya? Kenapa saya harus
sulit-sulit datang bangun pagi nyiapkan ini itu sebelum datang sini itu ternyata saya melakukan karya saat ini saya mau dapat sesuatu tujuan saya itu yaitu dua hal. Saya mau belajar caranya pembelajaran berdiferensiasi dan saya mau belajar tentang kompetensi sosial emosional. Nah itu nanti prosesnya saya harus hadir di sini untuk murid-murid saya. Itu sih. Dapur untuk menunjukkan mainan barunya, untuk menunjukkan sepeda barunya, kegiatan, menceritakan kegiatannya di sekolah. Kita harus betul-betul mindful kepada anak. Sekali lagi masa anak-anak itu tidak bisa diulang Bapak Ibu ya. Kita jangan sampai kehilangan momen-momen, apalagi yang putranya masih golden age antara umur 0 sampai 7, itu jangan sampai kehilangan momen kita pada anak-anak ini. Seutuhnya yang harus selalu kita genggam kemanapun itu Bapak Ibu. Yang baik selanjutnya Bu Febri. Ya, terima kasih ya. Awalnya harus fokus dulu karena banyak suara-suara dari ibu yang tapi setelah saya mengikuti, setelah mengenal pada titik melihat benda di depan Anda, saya akan ingat dengan pekerjaan saya. Pelatihan mindful listening itu idealnya memang dilakukan di suasana alam Bapak Ibu ya. Kalau kita outbound gitu loh ya, nah itu akan lebih ideal lagi. Tapi ini kan latihannya di dalam ruangan ideal. Lalu ketika dia menjelaskan bahwa kita harus mindfulness di beberapa peran, saya jadi ingat kalau di rumah itu saya sendiri bekerja. Ya sama. Sehingga ketika saya sedang misalkan bersama dengan pasangan, mungkin refleksi bagi saya tidak memberikan perhatian ibu mungkin sehingga untuk step yang pertama latihan stop saya sudah berusaha lihat 3 benda di depan Anda. Saya harus gak lihat ibu ini, pasti susah gitu ya. Pasti buka ya, belum buka. Jujur ya, saya lihat HP. Itu HP saya kan betul. Terus yang kedua lihat kotak kue ini. Jadi kayaknya belum selesai makan ya. Ini kalau mendengar penjelasan dari Bu Sedia, mindfulness itu bukan berarti harus betul-betul rileks melupakan segalanya. Iya, Itu ya, iya. Nah, kalau menggunakan teknik pernapasan, terus ada instruksi itu, terus terang saya secara pribadi ketika orang yang tidak mau dihipnotis, ada perlawanan ya. iya, untuk menuruti itu sangat sulit sekali, termasuk seperti yang dalam industri tadi melihat apa benda-benda ini. Ingat ini bisa saya kok kayaknya habis, padahal tidak ada pesan masuk. Jadi yang saya rasakan ini kalau tadi kan kita ada 3 mindfulness. Latihan. Iya, 3 latihan. Yang pertama sama yang kedua itu saya masih bisa fokus. Terus yang saya rasakan lebih syukur sama pasrah lah atau seperti nanti ya. Judul bersyukur ada di sini ketemu sama teman-teman. Nah yang ketiga ini mungkin karena saya rasanya kayak udah terlalu lama gitu ya. Jadinya udah jadi anak
Makanya kira-kira terus nggak tahu mau gimana lagi. Ini pas musik di Google itu pikir kira-kira yang didapatkan kemarin dengan prakteknya ini yang kurang apa ya, yang belum apa ya, langsung mikir gitu langsung ke sana. Kira-kira yang harus dipraktekkan apa ya? Kalau saya dulu sering materi kayak gitu mendapatkan pendidikan di gereja. Saya jadi mikir kalau ini musiknya kadang apa sih yang kurang apa ya, dapat begini, ada yang pas. Terus saya sempat berpikir, maaf ya, nanti yang disampaikan kok cepat ya, kita diskusikan gini berapa detik kok sudah pindah itu mungkin untuk saya katakan saya mungkin nanti ke depannya saya juga berpikir kalau anak-anak mungkin akan berbeda suasananya, mungkin anak yang usil, anak yang memang ingin fokus dan lain-lain ya. Untuk sekali lagi untuk latihan mindful itu memang dibutuhkan latihan ya Bapak Ibu, nanti suatu saat Bapak Ibu pasti akan memberikannya ke anak seperti yang dilatihkan Febri tadi ya, KSG itu, bahwa KSG itu bukan hanya tanggung jawab guru BK saja, tapi konsentrasi dulu Bapak Ibu ya. Saya akan membacakan sebuah cerita. Jika saya mengucap angka tertentu, maka Bapak Ibu berkelompok sesuai dengan jumlah angka. Apa ya? Baik. Memang suasananya agak terdistruksi dengan semuanya Bapak Ibu, kita mulai ya. Di sebuah hutan yang damai dan tentram, tinggallah beberapa kawanan hewan. Di antaranya adalah 3 harimau. Kesini Bu. Dikenal sebagai raja hutan, harimau sangat takut sekali dengan raja buaya karena badannya besar dan sekali tegak hewan-hewan pasti lompat di depannya. Tapi tidak masalah karena raja buaya itu jalannya lambat sedangkan harimau cepat. Pada suatu hari ada 2 ekor buaya. Gajah datang dengan 4 ekor. Nah itu ya, gajah menantang harimau melawan buaya. Harimau setuju saja dan datang ke dekat kediaman buaya. Begitu sampai di sana, harimau kaget. Kenapa? Buaya memiliki bala tentara lain, yaitu 3 ekor tiga. Ini nanti bisa jadi kelompok selanjutnya ya Pak. Pemburu ini dalam permainan tupai dan pemburu ini. Instruksinya adalah jika saya berkata pemburu, berarti begini Bapak Ibu, ini berarti di tengah. Jadi gini, saya sama Pak Das begini Pak Das. Saya berkata pemburu, tupai pindah ke pohon lain. Jika saya berkata kebakaran, pohon pindah mencari tupai lain. Jadi yang gerak pohonnya. Harus gandengan juga, pohonnya harus gandengan. Tapi kalau tidak gandengan tumbang. Jika saya berkata badan, maka tupai akan menjadi pohon. Pohon akan menjadi tupai. Jika saya berkata badan, jika ada yang tidak kebagian sesuai waktu,
maka ada semacam konsekuensi. Nah, tidak boleh bilang hukuman ya. Terima kasih harus jadi coret. Suaranya. Baik, saya akan membacakan sebuah cerita. Di sebuah hutan yang damai dan tentram, banyak tumbuh pepohonan. Di sebuah pohon, di sebuah pohon hiduplah 2 ekor tupai. Mana suaranya? Iya, kayak tikus suaranya. Nah, di suatu pagi yang cerah, tupai mencari makanannya, berburu mencari makanannya, yaitu biji-bijian. Di saat yang sama, ada beberapa orang pemburu. Ada beberapa orang pemburu yang datang. Nah, pemburu itu datang membawa beberapa hewan yang menjadi tawanan. Salah satu pemburu memegang rokok. Rokok itu dibuat sembarangan sehingga jatuhlah pada dedaunan yang kering, sehingga terjadilah cuaca yang sebelumnya cerah menjadi mendung datang. Mendung datang dan terjadilah badai. Ayo anak-anak tidak konsentrasi. Dengan instruksi. Nah, saat badai itu datang, pemburu berteduh di sebuah pondok, menyalakan api. Ada kegiatannya dia di mana? Terima kasih.
Selamat siang teman-teman. Terima kasih hari ini luar biasa sekali. Kelas 10A ini materi waduh luar biasa. Minggu lalu kita sudah bahas tentang makanan diri. Kenapa kita harus tahu ya, tahu dan paham seberapa jauh kita makan. Dua ya. Makan diri dalam artian apa? Perilaku, sikap, attitude dan lain-lain. Oke, sebelum kita mulai seperti biasanya marilah kita diam sejenak, hening sejenak. Kita sebentar doa mohon kepada Tuhan bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah yang terbaik yang bisa kita sebabkan kita bersembahkan kepada Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Oke, doa selesai. Oke, lagi seperti minggu lalu ada satu dinamika kelompok. Nanti teman-teman saya berharap untuk bisa berinteraksi dengan baik di sekolah kita ini ya. Oke. Hari ini ya kita akan belajar mengenal kecerdasan sosial ya. Kemudian keterampilan relasi. Apa itu? Dan kenapa dua mata pelajaran yang nanti akan dipakai perguruan tinggi. Ya kan? Otomatis kesiapan itu tidak cukup hanya dengan selembar ijazah nanti teman-teman yang bawa ke perguruan tinggi, tapi membutuhkan apa? Yaitu relasi sosial yang bagus, keterampilan relasi yang luar biasa nanti yang harus kita bangun dengan teman mahasiswa yang lain. Biar nanti alumninya sekolah kita di mata mahasiswa, di mata dosen semakin lebih baik lagi. Oke, hari ini kita akan bermain tema kita yaitu KPK ya. KPK apa itu KPK? Benar, ya karena kemarin satu kelompok jadi tahu ya. Kau pilih aku ya. Nanti teman-teman akan membagi dalam artian bukan kayak membagi. Kalau seperti biasanya 3 teman pasti maju ke depan. Hari ini nanti lain yang menunjuk 3 teman itu, yang lain nanti mengikuti satu-satu menjadi kelompok. Ya, alurnya seperti itu Bapak. Tapi nanti karena kita jumlahnya tidak banyak, satu kelompok 10 orang, jadi anggap aja nanti satu kelompok ini, satu kelompok yang ada ini, apa namanya? Sudah silakan didiskusikan. Kita mendapat undangan dari VVIP Travel di Singapura. Ada beasiswa naik kapal pesiar 1 bulan pertama. Siapa yang nggak mau? Dapat uang saku. Mau dong. Nanti dari 10 anak itu nanti tunjuk 1 ketua di kelompok itu dan 2 orang yang mewakili kelompok teman-teman dan 8 yang lain nanti mempresentasikan ke pihak travel VVIP bahwa 2 teman ini yang mengikuti presentasi kelompok teman-teman adalah pantas dan layak untuk mewakili sekolah dari sana. Apa yang kenapa dia layak dipilih? Terus yang lain tanggung jawab, kedisiplinan, prestasi, keaktifan berorganisasi dan lain-lain yang memungkinkan bahwa kelompok Anda, kelompok teman-teman itu yang terbaik. Oke, sampai sini paham? Paham. Nanti saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi di kelompok itu, kemudian ada waktu 10 menit untuk presentasi. Oke, di luar observer nanti kami beri waktu 5 menit untuk menentukan siapa ketua dan 2 orang yang akan dipresentasikan menjelaskan. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Tidak harus sampaikan teman-teman kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, yang menjadi kriteria dari PIA itu gini, kemampuan komunikasinya kayak gini. Ya, cara penyampaian kata bahasa, nada, verbal, kemudian yang kedua gestur tubuh, attitude-nya bagaimana, kemudian kreativitasnya dalam mengisi poin dan nilai yang diperjuangkan terhadap kebuatan yang diperjuangkan. Oke, silakan. Selamat. Febri masuk. Kenapa harus anak sana? Wawasannya luas. Ini sebenarnya kita satu kelompok atau Kelompok 3 memulai kegiatan kita untuk mempresentasikan dua temannya tadi. Silakan kelompok yang lain bisa mengikuti di belakangnya. Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan, mempromosikan teman-teman yang sudah kami sepakati yang layak untuk Bapak Ibu dari pihak travel untuk dibawa ke milik dunia. Kenapa kami memilih satu? Di sini ada Mas Hugo, yang di sini Mbak Andi. Pastinya mereka berdua memiliki beberapa kelebihan yang belum dimiliki oleh teman-teman yang lain. Salah satunya mereka berdua ini siswa yang berprestasi, yang Mas Hugo ini juara IT di beberapa lomba, kemudian ini juara Indonesia IT. Sangat bertanggung jawab, seperti Mas Hugo ini ketua OSIS, di mana setiap kegiatan ini bisa melaksanakan dengan baik, kemudian tepat waktu, apa yang diprogramkan itu bisa dijalankan dengan baik. Yang berikutnya, beliau adalah putra salah satu pejabat, di mana pengalaman pergi ke luar negeri sudah beberapa kali, sehingga saya rasa untuk beradaptasi dengan lingkungan di luar Indonesia atau sekolahnya ini akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang. Dan sudah ya Pak yang dari teman kita yang luar biasa ini menjadi pertimbangan pihak travel untuk membawa teman-teman kami ke dunia. Ini piagamnya setebal ini. Sekali beberapa perlombaan yang diikuti. Oke, Bapak Ibu PP, teman-teman yang terbaik yang hebat di PP. Setelah ini ketika menentukan ketua, ketika menentukan dua teman tadi yang presentasi kelompok tadi, terus suasana hatinya bagaimana, emosinya bagaimana, komunikasinya bagaimana. Ketika disebutkan kelebihan itu tidak dimiliki oleh dia, misalnya hal-hal yang harus disebutkan itu rasanya bagaimana. Kemudian ketika temannya mempresentasikan sudah cocok belum dengan yang didiskusikan, itu ada di lembar refleksi sudah dibuatkan. Kemudian guru mengajar mencatat prosesnya tadi ketika kelompok diskusi, bagaimana ketika mengutarakan dia punya kelebihan itu, dia seperti itu, dia seperti ini, ada catatan ini dipakai untuk menguatkan di penduduknya. Saya mau menyampaikan sesuatu Bapak. Oke, silakan. Sebenarnya saya itu berharap saya yang dipilih Pak Guru, karena menurut saya juga punya kelebihan Pak Guru. Jadi ya pilihnya sih saya gitu Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Merasa Ya saya pikir ya saya yang dipilih ya, karena saya juga punya kelebihan gitu. oke, terima kasih. Ada yang lain yang merasa sebenarnya saya pantas untuk berrepresentasi seperti saya. Pokoknya saya Pak. Pokoknya saya. Oke, teman-teman,
Bila kehidupan itu seperti ini real nanti bahwa kita merasa baik, kita merasa hebat, kita merasa kurang, kita menyembunyikan sesuatu yang orang lain tidak pernah mengerti. Pertanyaan lain yang sering Pak Eri sampaikan kalau di kelas 12, bisa nggak teman-teman memilih teman kerja yang sama? Bisa nggak milih teman kerja yang keterampilan percakapannya di atas rata-rata semua? Ada nggak teman kerja yang nggak enak, yang nyebelin dilihat mata? Kita bisa nggak milih tetangga yang orangnya nggak cerewet? Artinya bahwa siapapun dia, siapapun kita, ketika teman dan kelompok menentukan satu pilihan dan itu keputusan bersama, bagaimana kita belajar untuk apa? Menghargai. Suatu saat pilihan itu akan kembali kepada kita. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk kesimpulan hari ini, terima kasih teman-teman sudah berproses dengan baik. Sudah melihat tadi bagaimana Ibu sampai tua memilih dua teman sebagai representasi kelompok tidak serta pertama. Kemudian bagaimana mengungkapkan keterampilan dan potensi dari dua orang yang dipilih tadi, masukan usulan yang dilihat bersama, yang selama ini dua orang itu belum benar-benar tidak tahu bahwa dia menjadi usulan, bahwa dia programnya sangat disoroti. Ya, ada lagi hal yang tidak enak, aku nggak bisa itu kok dikatakan. Ya, saya nggak mampu kok dibilang aku luar biasa. Jadi itulah keberadaan kita sebagai makhluk sosial, orang lain melihat kita lebih luas lagi dibanding kita. Oke, semangat teman-teman ya. Semoga ke depan keterampilan berrelasi kita akan semakin lebih baik dan kita menyadari bahwa itu adalah kunci kita dalam mengembangkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terus berarti atau kita ngomongnya gini ya, ini bulan Maret kan? Misalnya 3.4 sekarang tahun 2019 panitia setelah diskusi, makanya kita nanti setelah itu diskusi pada tanggal berapa ini itu minggu ketiga dan saya janganlah kemarin kita buat rencana langsung diskusi dengan kepala sekolah langsung hari sampai 1 hari itu toh. Panitia. Jadi kalau gini loh. berarti kita langsung ini Enggak ada perencanaan. Dari kelompok anggota kerja kelompok 1 ya. Dengan anggota saya Bu Titi, Bu Dini, Bu Febri dan Pak Ibu. Oke, strategi berbagi KSE dengan teman sejawat ya. Kita mulai dari apa dulu? Bebas ya. Jadi saya hitung dulu ya. Ini ada 6 poin. Jadi 1. Nanti sisanya siapa? Maksudnya ya, yang akan kami sampaikan yang pertama kalau bagaimana membuat perencanaannya, kemudian kami membuat perencanaan itu di Maret minggu ketiga, kemudian diskusi dengan kepala sekolah tentang waktunya, apa yang kami diskusikan tentang tema, kemudian panitia masukan apa itu KSE dan mengapa KSE dilakukan, bagaimana implementasinya, strategi KSE, kemudian mindfulness. Dan yang kedua, di mana tempatnya, di ruang pertemuan
sekolah gitu ya. Kemudian kapan pelaksanaannya sesuai perencanaan di minggu ketiga sampai dengan minggu keempat bulan Maret. Kemudian mengapa sih harus berbagi begitu ya, supaya efektif dan efisien tujuan kegiatannya tercapai. Kemudian mengapa, jadi biar tahu kepala bu siapa ya, maksudnya siapa yang terlibat gitu, kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik yang lain. Itu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Baik, kalau yang tadi kan terkait dengan mind map, kalau kami kayaknya mau dibilang infografis ya nggak tahu, tapi ini alur aja, alur mengikuti pikiran kami bertiga gitu ya. Strategi penyampaian pembelajaran berdiferensiasi dan KSD ini berbagi dengan teman sejawat. Ada Pak Heri, ada Mbak Lis dan saya. Pak Heri, monggo. Kita akan koordinasi berdiskusi dengan rekan sejawat serumpun dan soal MGRP atau MGPK. Yang jelas kami memilih Muhammad secara MGRP atau secara MGPK kami sebutnya tinggi karena itu sirkel kita. Dan kita paparkan dulu usulan, pemikiran, rencana kita, dukungan yang ada seperti apa, kalau ada masukan dan lain-lain, ada keluhan atau rencana kemungkinan hambatan, kita bisa bicarakan itu kecil kita. Itu mungkin langkah yang menurut kami itu yang bagus daripada kita langsung ke kepala sekolah ternyata circle kita sendiri kurang memberi support. Kalau langsung ke kepala sekolah diizinkan, terus ternyata ada masalah, circle kita juga bisa bergerak dari bawah masuk. Kemudian yang kedua, setelah di tim kecil kita, tim kecil harus tim kecil oke, baru kita masuk kepala sekolah, kita berkoordinasi bahasa. Kalau kami nyampaikan mohon saran, petunjuk, kami mau melaksanakan ini. Itu yang bahasa yang kita sampaikan. Jadi kalau mohon saran dan petunjuk artinya sebenarnya terbesit mau nggak mau ini harus jalan. Hasil diskusi kami terkait bagaimana strategi kita dalam berbagi dengan teman sejawat. Berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Gusti dan Terima kasih. Dimulai dari diri kita sendiri dulu, di mana kita sudah melaksanakan KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Jika kita sudah berhasil dan efeknya itu pada siswa, maka kita lanjutkan dengan berbagi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah kita dulu. Kita programkan yang pertama programnya yaitu yang jelas diseminasi. Kemudian kita bawa program ini dalam bentuk proposal kegiatan, dan kita koordinasikan dengan beberapa stakeholder yang ada di sekolahan, di antara yaitu kepala sekolah untuk pemangku sekolahan, rekan sejawat, wakasatpras, teknik dan anggaran. Kenapa kok anggaran ini kita masukkan di sini? Kita program guru penggerak ini, semua kegiatan yang berhubungan dengan guru penggerak seolah-olah pandangannya orang-orang yang ada di dunia, yang ada di sekolah kita itu kan kegiatan Pak Guru, kegiatan Ibu ini gitu. Nah,